Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 233, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Bos Rahman, seharusnya kamu tidak boleh menghilangkan nyawa orang. Jika kamu menghilangkan nyawa orang, walaupun itu ada alasan tapi tetap itu tidak dibenarkan. Dani melihat bahwa sepertinya Wiron tidak main-main, dan segera berkata kepada Rahman. Paman Dani, jangan khawatir, Wiron memiliki kesopanannya sendiri, dan masalah ini tidak akan mempengaruhi keluarga kalian. Oh iya, Rian, kamu telpon polisi dan katakan bahwa ada perampokan di sini, kalian sudah menangkap perampok kecil. Rahman berbalik lalu menyuruh Rian menelpon polisi. Dia menduga bahwa keluarga Brian pasti akan menelpon Gunawan, tetapi bahkan jika Gunawan ingin datang, pasti masih harus menunggu untuk waktu yang lama. Kejadian ini menyela keempat bersaudara dari keluarga Brian baru dimulai, dan kemudian meminta Gunawan untuk bekerja sama. Baiklah, Rian mengangguk, untungnya ayahnya memiliki nomor telepon Gunawan. Dia langsung menelpon Gunawan. Di halaman, ibu keempat bersaudara itu melihat bahwa kaki putranya benar-benar patah, lalu diancam oleh Wiron. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka telah menelpon Gunawan. Ketika Gunawan datang dengan membawa beberapa polisi, apakah orang-orang ini masih berani sombong? Sebaliknya, dia berharap Wiron memukulnya, dan kemudian dia bisa memeras sejumlah uang. Ketika Wiron melihat bahwa ibu keempat bersaudara itu mengabaikannya, dia mulai menangis dan marah lagi, matanya memancarkan aura menakutkan. Tanpa ragu-ragu belati di tangannya menusuk paha kakak tertua keluarga Brian. Ah! Kakak tertua keluarga Brian berteriak seperti babi yang disembeli, lalu ibunya melihatnya dan berhenti sejenak, lalu menangis dan marah-marah lagi. Wajah Wiron murung, hanya sedikit orang yang berani menantangnya. Dia menikamnya dengan belati dan sekali lagi menikam kakak tertua keluarga Brian di paha. Kakak tertua keluarga Brian berguling kesakitan dan hampir pingsan. Bu, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu ingin melihat kakak dibunuh olehnya? Ketika putra kedua keluarga Brian melihat ibunya masih berani menangis untuk membuat kekacauan, dia sangat marah. Pada saat ini, ibunya benar-benar takut. Awalnya dia ingin bertaruh bahwa Wiron tidak akan berani membunuh siapapun, tetapi dia melihat putranya ditikam 2 kali dengan matanya sendiri, dan sekarang dia benar-benar takut. Nyonya, kamu marah lagi, kamu lihat apakah aku bisa bersikap lemah lembut? Wiron mendengus dingin, dan kemudian menikam kakak tertua keluarga Brian lagi di paha. Kali ini, kakak tertua keluarga Brian pingsan kesakitan. Jantung ibunya bergetar seperti ingin pecah, dia seperti merobek hatinya dan berteriak, berhenti, aku tidak akan marah lagi. Tapi Wiron melempar kakak tertua keluarga Brian, lalu berjalan menghampiri adik pertamanya. Mata adik pertamanya penuh dengan ketakutan, karena takut dia berlari ke arah sampingnya, tapi Wiron menarik kerahnya dan menikam pahanya. Anak kedua keluarga Wiron berteriak kesakitan. 2 saudara lainnya juga ketakutan, dan langsung berteriak kepada ibunya, Nyonya sialan, apakah kamu berniat ingin membunuh keempat saudara kita? Ibu mereka merasa bingung, tanpa diduga putranya mengatakan itu pada dirinya sendiri. Dia sangat marah sampai dia ingin mengeluarkan darahnya, tetapi pada saat ini dia benar-benar takut, melihat Wiron menusuk putra keduanya di bagian paha. Dia tidak berani mengatakan apapun, dia bergegas keluar dari halaman keluarga Dani. Orang-orang segera memberi jalan untuk ibu keempat bersaudara itu, meskipun mereka sangat senang dengan apa yang terjadi pada keempat bersaudara dari keluarga Brian, tapi mereka semua takut dengan kebengisan Wiron. Mana mereka pernah bertemu orang sekejam ini? Mereka tidak berani. Secara tidak sengaja tersapu oleh mata dingin Wiron, mereka lumpuh di tanah karena ketakutan. Ketika Wiron melihat ibu mereka berlari keluar dari halaman keluarga Dani, Wiron langsung membersihkan belati yang ada di atas pakaian anak kedua keluarga Brian dan menyimpannya.
Pada saat ini, dia seperti dewa kematian di mata semua orang, bahkan Dani dan yang lainnya melihatnya, mereka sedikit takut. Keluarga Dani tidak berani bersuara, cara Wiron barusan membuat mereka takut, mereka bahkan memiliki keraguan di hatinya, Rahman benar-benar sudah menjadi bos, dan bukan bos gangster. Ayo lanjut makan dan tunggu sampai polisi datang untuk menangkap mereka. Rahman tidak melihat keempat bersaudara dari keluarga Brian tapi berkata kepada orang-orang. Saat ini, kerumunan orang mulai sedikit bergerak, dan melihat dua mobil truk tiba-tiba parkir di luar halaman keluarga Dani. Sekelompok orang melompat keluar dari mobil, totalnya tidak sampai 20 orang. Orang-orang ini semuanya berlumuran dengan tanah, di tangannya membawa cangkul, batang baja dan juga membawa sekop. Jika dilihat mereka seperti pekerja yang bekerja di lokasi konstruksi. Yohanes, kamu akhirnya datang, jika kalian tidak datang lagi, mereka berempat akan mati. Ibu keempat bersaudara itu melihat orang-orang dari luar, dia menangis kepada salah satu orang itu yang berusia sekitar 50-an. Wajah pria tua ini kotor, dia adalah Yohanes Brian, kepala keluarga Brian. Dia membawa para pekerja untuk menambang pasir di pabrik kerikil. Tanpa diduga dia mendapat telepon, kaki keempat putranya dipatahkan oleh keluarga Dani, yang mematahkan kaki anaknya adalah orang dari luar desa ini. Karena marah, dia membawa semua pekerja ke sini. Hari ini tidak peduli apakah kamu orang dari luar desa ini atau keluarga Dani, dia sudah bersiap membuat semua orang masuk rumah sakit untuk berbaring. Melihat kedatangan Yohanes dan yang lainnya, para warga mundur ke satu sisi. Berharap untuk menonton pertunjukan yang bagus, tetapi beberapa dari mereka khawatir akan terbakar. Pada saat ini, Dani dan yang lainnya datang ke halaman dengan membawa 20 orang setelah melihat Yohanes. Mereka semua terkejut, takutnya masalah hari ini akan semakin susah. Rian, kamu segera bawa bos Rahman dan yang lainnya melarikan diri dari belakang, dan beberapa wanita tua dan lemah, mereka tidak akan berani memukulku. Fiona segera mendorong Rian dan sangat khawatir dengan putranya. Umur mereka sudah tua, dan keluarga Brian pasti tidak akan berani memukul mereka. Saat ini dia khawatir dengan putranya. Keluarga Dani mempunyai satu putra yaitu Rian, dan mereka masih mengandalkannya untuk melanjutkan keturunan keluarga. Jika hari ini dia sial, bagaimana membuat mereka hidup? Bu, jangan khawatir, orang-orang ini tidak akan mudah menangkapku, kamu lihat putramu akan mengalahkan mereka semua. Rian berkata dan bergegas ingin keluar. Tunggu sampai mereka semua masuk ke halaman. Rahman berkata, Rian mengerti bahwa maksud Rahman adalah tunggu orang-orang ini semua lari ke rumahnya, kemudian, mereka akan terluka dan akan patah mematah, rencana yang bagus. Bahkan, pikiran Rian terlalu ringan, apa yang diinginkan Rahman bukan hanya untuk memukul orang-orang ini, tetapi juga untuk mengirim mereka semua selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dia memiliki kemampuan ini. Dan dia juga sudah mengeluarkan ponselnya untuk memulai perekaman video, termasuk ketika keempat bersaudara dari keluarga Brian secara paksa merampok seekor kambing dari keluarga Dani. Dia juga sudah merekam video tersebut. Ini juga merupakan keberaniannya untuk menyuruh tiga bawahannya langsung mematahkan kaki keempat bersaudara dari keluarga Brian. Selama Biro Distrik Holmes terlibat dalam masalah ini, tidak peduli saudara dari keluarga Brian atau orang-orang sekarang ini, satu tetap satu, dan satu pun jangan ingin melarikan diri. Ayah, akhirnya kamu datang, segera balas dendam untuk kami. Teriak anak kedua keluarga Brian kepada Yohanes dan yang lainnya yang bergegas masuk. Yohanes melihat situasi yang menyedihkan keempat putranya dan sangat marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, pukul mereka dengan keras, dan patahkan kaki orang-orang keluarga Dani untukku. Mendengar ini, semua pekerja bergegas ke arah Rahman dan yang lainnya. Bersambung.